Start recording dulu. Oke. Sudah di record. Sorry teman-teman. Oke, ini cuman pengisian feedback seperti biasa. Nah, untuk agenda kita hari ini yang pertama persiapan ujian akhir semester UAS. Dan yang kedua nanti materi terakhir yang kita pelajari yaitu string dan manipulasi teks. Dan yang ketiga pengisian absen dan feedback ya. Sebelum dimulai seperti biasa sesi tanya jawab akan diadakan pada sesi tersendiri. Untuk menanyakan berdasarkan konteks slide atau catat dan gunakan setiap halaman slide-nya. Mari kita mulai. Nah, persiapan ujian akhir semester atau UAS. Untuk ujian ini teknisnya dari ujian tes kemarin itu sangat jauh berbeda. Tidak ada seperti itu lagi karena itu cuma UTS. Nah, UAS ini beda dengan jauh dan sangat jauh banget. Jadi teman-teman tolong perhatikan bagaimana teknisnya supaya tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, yang pertama persiapan ujian akhir semester. Yang pertama, poin pertama terdiri dari hingga 2 anggota dari satu kelompok. Pak, bagaimana kalau 3 orang? Tidak bisa. Pak, bagaimana 1 orang? Ya silakan kalau sanggup. Oke. Pak, bagaimana 4 orang? Tidak bisa. Maksimal 2 anggota dari satu kelompok. Oke. Nah, nanti submitnya di link tersedia di POM. Nanti akan saya share dan mungkin sudah saya buat di learning ya di halaman. Nanti teman-teman tinggal klik aja link POM Google Form. Nanti saya akan kasih tunjuk bagaimana caranya. Tetapi perlu teman-teman ketahui untuk POM pendaftaran itu sampai tutupnya 05 Desember 2025 pukul 23.59. Jadi untuk menentukan kelompok bukan saya, tetapi teman-teman sendiri. Oke? Jadi ya silakan mau kelompoknya siapa aja, yang penting maksimal 2 orang. Oke? Jadi ya teman-teman, Pak, saya nggak dapat kelompok, Pak. Ya nanti kalau nggak dapat kelompok, contohnya di sini sudah memilih kelompok-kelompok. Pak, saya nggak dapat kelompok, ya udah nanti kita ada 1 orang nggak dapat kelompok, ada 1 orang nggak kelompok, ya udah gabungkan aja. Tapi maksimal 2 orang. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya kasih untuk submit kirim anggota grupnya itu di tanggal 5 Desember pukul 23.59. Oke, saya kasih tunjuk dulu POM pendaftarannya bagaimana. Ini saya buka aja langsung ya di Google Form biar teman-teman nanti langsung kunjungi aja. Ini saya lihatkan dulu, tampilkan. Nah, nanti di sini tinggal klik aja Google Form-nya atau mau klik di sini boleh, di sini juga boleh. Oh, di sini saya udah menjawab ya pakai ini ya. Saya pakai Google yang lain dulu ya. Saya copy paste dulu bentar biar teman-teman tahu. Nah, untuk Google Form-nya tolong diperhatikan teman-teman. Untuk submit-nya hanya 1 orang per kelompok. Jadi contohnya saya dengan Raja. Nah, yang submit itu Raja, yang saya jangan lagi submit karena kan harus ada ketua kelompoknya gitu. Jadi hanya 1 orang, tidak submit secara berulang. Nah, nanti tinggal isi nama anggota tim pertama, nama anggota tim NIM anggota tim pertama, ya pasti ketua yang pertama. Baru nama anggota tim kedua, NIM anggota tim kedua. Nanti ada judul project, nanti saya panduan projectnya nanti akan saya jelaskan detail. Nanti ini mengisi ini nanti ada di panduan akan saya kasih. Oke? Sampai di sini nggak ada bertanya kan Google Form? Silakan.
Ayo gimana Mas? Ya benar. Kalau kalau diacak kadang nggak komitmen. Kalau ketika kita memilih komitmen nggak dengan kelompok itu namanya berkomunikasi. Kalau kita acak nanti, wah diacak nih, kayaknya malas deh, kayaknya saya nggak seperti apapun. Karena lebih enak sih langsung dipilih sendiri daripada diacak. Menurut pribadi saya gitu. Karena ya saya juga berpengalaman hal seperti itu. Karena nanti ya komunikasinya mungkin belum baik dan segala macam. Jadi egois dan egois gitu. Kalau ketika kita acak, nanti satu sama lain egois dan ujung-ujungnya nggak selesai kan? Nah itu. Jadi tolong diperhatikan. Ya kalau bisa dipilih sendiri gitu. Oke, paling kurang lebih seperti itu ya. Nanti yang submit hanya satu orang. Nah, begini untuk pengajuan POM-nya, kita next lagi. Panduan ujian akhir semester. Ini sudah saya kasih tahu. Bagaimana nih, Pak? Ini udah ada kelompok nih. Gimana kita mau ngerjainnya? Oke, di sini saya akan kasih share panduannya. Sudah saya submit ke Google Form, ke Elma. Tapi masih saya sembunyikan. Ini saya tampilkan lagi. Oke, nanti tampilkan teman-teman, silakan nanti dilihat aja sini. Tapi tolong diperhatikan dulu. Nah, panduan ujian akhir semester, tolong perhatikan teman-teman. Yang pertama deskripsi mata kuliah, jumlah anggota, bentuk ujian, itu project penerapan algoritma. Nanti tentunya ada namanya presentasi dan demo. Nah, itu di mana? Di pertemuan ke-10 atau UAS. Kalau nggak salah, kita tanggal berapa sekarang ya? Sekarang tanggal 29. Sudah ada nggak teman-teman info ujian? Belum ada. Mungkin nanti Senin atau minggu depan. Nah, nanti tanggal 6, minggu tenang. Mungkin kalau nggak salah, tanggal 13. Jadi, waktu teman-teman hanya 2 minggu. Oke? Berarti memang waktu teman-teman hanya 2 minggu. Nah, jadi bagaimana pilihan judul proyeknya? Yang pertama di sini saya tentukan aja langsung. Jadi teman-teman pilih antara satu ini, ya nggak perlu bagus-bagus, tetapi nanti ada ketentuannya. Ketentuannya apa aja penilaiannya, oke? Ya silakan pilih antara satu, mau di sini sistem manajemen mahasiswa, aplikasi kasir mini, catatan harian dan lain sebagainya. Nanti pilih aja antara satu. Pak, bagaimana kalau sama satu kelompok? Nggak jadi masalah, karena itu semuanya itu pasti ada namanya beda konsep. Oke, nggak jadi masalah satu kelompok yang lain dengan kelompok lain sama pengambilan judul proyeknya, nggak jadi problem. Karena itu nanti yang dilihat bagaimana cara mereka menampilkan yang terbaik bagi kelompoknya. Oke. Nah, syarat wajib yang harus ada semua, tentunya semua yang kita pelajari, variabel, konstanta, tipe data dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, yaitu manipulasi string. Nanti teman-teman baca aja deskripsinya apa aja, menyimpan perhitungan matematika dan lain sebagainya. Nanti ya harus ada kewajiban semua seperti ini. Nah, yang kelima, tugas ujian akhir semester detail lengkap. Nanti kalau bisa ada tambah data, tampilkan data, edit data, hapus data, pencarian data, filter atau sorting data. Nanti validasi, perhitungan atau rumus, minimal 10 function harus dijelaskan dan digunakan. Nah, untuk yang keenam, output apa aja yang harus dikumpulkan. Nanti kan outputnya dikumpulkan ke Elma. Kalau saya belum bisa menentukan kapan dikumpulkan karena belum ada info ujiannya. Tetapi kalau menurut saya pasti tanggal 13 ujian karena minggu depan itu kelas pengganti, minggu depan langsung ujian. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, nanti teman-teman yang dikumpulkan project ya boleh nanti silakan seperti ini. Ya boleh seperti ini, boleh berbeda silakan. Tapi ini cuma panduannya aja biar teman-teman terarah gitu.
Oke, dokumentasi PDF wajib. Nanti untuk dokumentasinya ada judul aplikasi, nama anggota, deskripsi, flowchart, screenshot, penjelasan fungsi, format upload. Nanti format uploadnya seperti ini. Ini kita klik dulu. Ini kita klik dulu ya. Untuk dokumen PDF-nya atau Word-nya, saya langsung buat formatnya jadi satu ya. Jangan format yang bebas ya. Ini saya nanti untuk menuliskan formatnya, sini sudah saya sediakan. Tinggal download aja nanti. Sesuaikan format seperti ini, jangan dirubah apapun. Nah, nanti ambil judul project mininya. Contohnya di sini saya buat sistem adanya mahasiswa. Nah, di sini buat ujian akhir disusun sebagai salah satu. Nah, disusun oleh nama anggota 2 orang dan lain sebagainya. Dan di sini nanti isinya. Oke. Ini formatnya. Silakan nanti diunduh yang sudah tersedia di panduannya atau nanti di Elma-nya. Oke, ini untuk format PDF-nya. Nah, di sini juga saya sudah upload panduannya. Mau di Drive, mau di Elma sudah saya upload semua. Oke. Nama filenya UAS underscore algoritma mata kuliah underscore nama kelompok nanti saya nentukan sesuai submit yang pertama. Oke. Judul aplikasi .pdf. Oke. Yang ketiga, video presentasi durasi maksimal 10 menit. Pak, boleh nggak lebih dari 10 menit 0,01? Tidak boleh, harus 10 menit pas. Oke. Video harus diupload ke YouTube, tidak dipublik atau unlisted. Oke, teman-teman pernah mengupload YouTube? Pernah. Nanti di situ ada nanti tidak dipublik atau unlisted. Nah, nanti yang dikirimnya itu link YouTube-nya. Jadi jangan dipublik tapi di unlisted. Oke. Yang isinya pembukaan, presentasi PPT, ringkasan ya nanti ada teman-teman baca aja di sini. Demonstrasi, pembagian tugas. Nah, untuk format uploadnya, judul video YouTube-nya, ujian akhir semester algoritma mata kuliah, nama kelompok, dan judul aplikasi. Nah, yang keempat itu template PPT-nya bagaimana. Ini biar struktur, biar jangan terlalu banyak dan jangan terlalu dikit. Ini saya buat langsung struktur. Isi slide yang pertama judul project, slide yang kedua latar belakang, slide yang ketiga fitur aplikasi, slide keempat flowchart, slide kelima teknologi, slide keenam tampilan aplikasi, slide ketujuh penjelaskan kode penting, slide ke-8 pembagian tugas anggota, slide 9 penutup. Oke, saya contohkan bagaimana contoh PDF-nya. Nih, saya contohkan PPT-nya. Ini yang contoh yang pertama. Ini nanti contoh pertama mau dibuat di sini, silakan. Itu kreatif teman-teman ya. Mau bilang buat di sini nanti latar belakangnya apa. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nanti teman-teman tampilannya apa dan bagaimana, silakan. Oke. Ya mau melebihi dari 12 slide ya nggak apa-apa, silakan juga. Yang penting yang 12 slide itu poin-poinnya ada gitu di slide teman-teman gitu ya. Oke. Nah, ini untuk contoh pertama. Contoh kedua nanti boleh saya contohkan. Ini satu lagi. Nanti teman-teman silakan aja nanti. Buat aja nanti ya teman-teman ya. Seperti ini, silakan nanti sesuai di panduan. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu contohnya. Sampai slide ke-9 penutup. Nah, format uploadnya UAS mata kuliah kelompok judul PPTX. Oke. Pengumpulan file perwakilan kelompok atau ketua kelompok atau satu orang perwakilan saja. Semua output harus dia masukkan ke satu folder drive berisi yang pertama source code-nya berbentuk zip, yang kedua dokumentasi.pdf, yang ketiga PPT presentasi, yang keempat link YouTube-nya. Buat aja nanti link YouTube-nya di Notepad. Buat .txt. Buat di Notepad silakan. Buat di Word atau di PDF ya silakan. Yang penting link YouTube-nya bisa saya akses. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Nah,
Begitu kurang lebih untuk panduannya, nanti teman-teman baca aja ya untuk panduannya supaya teman-teman bisa terarah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk panduannya. Nah, presentasi kelompok dimulai dari pertemuan ke-10 atau UAS. Pak, nanti kalau bisa untuk presentasi satu kelompok minimal itu 10 menit. Oke? Jadi nggak boleh lebih 10 menit, nggak boleh 15 menit, nggak boleh 11 menit. Jadi nanti presentasi tanggal pas ujian pertemuan ke-10 di ke depan itu 10 menit harus bisa semua selesai, bisa dipresentasikan ke depan biar tidak terlalu bertele-tele menjelaskan, tidak terlalu langsung ke poinnya, dijelaskan kepada teman-teman. Dan nanti ketika ujian ada namanya sharing session. Ada yang bertanya ke audiens, ada bertanya ke sini. Jadi saling bertanya, oke? Jadi ada interaksi dengan presentasi, ada interaksi dengan audiens. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk ujiannya ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Pak. Oh, untuk YouTube itu buat dokumentasi laporan. Jadi untuk presentasi itu buat biar kita semua itu sharing apa pengetahuan apa yang kita kerjakan. Jadi langsung kita yang ngomong, bukan lagi dari YouTube kita lihat gitu biar enak gitu. Apakah di depan mereka gemetar atau tidak gitu. Contohnya kalau kita ada dua tipe orang berbeda. Ketika di online bisa berlancar, ketika di depan bagaimana menjelaskannya? Kan jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau YouTube itu buat dokumentasi, buat laporan, nanti itu buat kayak nanti dibuat sebuah laporan untuk arsip. Nanti juga dilihat, ditampilkan. Itu nanti akan dilaporkan, ditampilkan apa yang dikerjakan dan dijelaskan. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana, ada lagi pertanyaan? Ayo. Untuk sekarang bertanya dulu, banyak. Ah? Dokumentasi bagaimana? YouTube? Yang mana, yang mana? Yang mana, Mas? Ini? Ini tuh link format itu, format buat menjelaskan ini, isinya ini. Menjelaskan isinya ini. Tunggu bentar ya. Menjelaskan semua isinya ini. Kayak yang pertama judul aplikasi, nama anggota kelompok, deskripsi aplikasi, flow-nya ada apa bagaimana, flow itu gimana, alur input, proses dan keluarnya bagaimana, dan screenshotnya gitu. Nah nanti untuk formatnya yang dari poin dokumentasi PDF-nya dari A sampai F itu ada di drive ini. Ada di drive ini, silakan pakai format yang ini. Word yang sudah tersedia, nanti tinggal diunduh aja teman-teman. Bagaimana Mas Raja? Oke. Bagaimana, ada lagi yang bertanya? Atau yang di Google Meet ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua yang bagian Google Meet juga? Nanti akan di-share semua ya, udah ditampilkan semua ya di Alma ya. Nanti teman-teman baca aja, diunduh aja nanti PDF-nya. Untuk ini diisi, nanti silakan diisi berdasarkan kelompoknya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Apabila kita kan menggabung
Oke. Ini untuk yang apa ya? Jarang untuk yang jarang pas offline itu gimana? Kan banyak yang online tuh. Oke. Sama Eko, Iya. yang online kan banyak yang jarang offline. Nah, itu pembagian kelompoknya gimana? Pembagian kelompoknya atau pas presentasinya? Pembagian kelompoknya itu kan apabila kita mengerjakan satu project misalkan, tapi si satu kelompok dengan saya itu misalkan itu dia online, dia nggak bisa mengerjakan karena kesibukan dia masing-masing. Jadi kalau dia kesibukan, Oh, berarti si satu ini nggak bisa, satu orang nggak bisa karena jarak jauh. Sebenarnya saya juga menjawab itu kembali lagi ke pribadi masing-masing sih. Bagaimana tanggung jawab masing-masing gitu. Ya, saya juga mengerti hal itu. Teman-teman pasti semua di sini sibuk gitu. Ya, tapi kalau bisa apapun aja hasilnya, kalau bisa dikerjakan, tapi nggak perlu bagus pun juga nggak apa-apa. Yang penting bisa menampilkan uh, apapun yang sesuai yang dikerjakan aja gitu. Jadi semampu aja gitu, nggak terlalu buat seperti kita buat wow banget, nggak perlu. Yang penting ada yang dikerjakan sesuai yang dipanduan aja gitu. ibaratnya kita mau bilang satu project terus ada misunderstanding di satu kelompok kita tuh. Jadi kita mengerjakan tugas, tapi si teman satu kelompoknya itu tidak mengerjakan apa-apa karena memang mungkin dia mempunyai kesibukan. Iya. Kita nanti ada komunikasi juga. Iya. Kita berdua. Iya. Jadi itu yang saya lakukan. Iya. Makanya kenapa saya buat kelompok? Yaitu yang pertama kolaborasi, yang dinilai pertama kolaborasi, komunikasi, yang ketiga ya tentunya bagaimana problem solving kan. Nah, kalau dibilang bagaimana miskomunikasi dan segala macam, kalau bisa langsung tentukan ketua. Oke, kita buat schedule-nya gitu. Bagaimana nih waktu senggangnya gitu kan? Ya ini pribadi saya pernah ikut magang, ikut magang itu di kemarin pas semester 5 di Bangkit. Nah, di Bangkit ini saya mempunyai 4 orang tim dan saya sendiri itu ketua kelompoknya. Yang satu orangnya ada di Bandung, yang satu orang ada di Makassar, yang satu orang ada di Medan. Ini 4 orang karena dia sistemnya online. Nah, bagaimana mau menyelesaikan masalah ini? Langsung kita to the point. Kapan ada waktu kamu? Contohnya, saya sama Raja. Raja, kamu senggang waktunya kapan dan jam berapa? Kapan mau kita berdiskusi? Oke? Itu yang pertama, biar buat project manajemennya, contohnya seperti ini ya, project manajemennya. Kalau bisa buat kayak schedule, mau itu di Google Kalender silakan, mau dibuat di Google Spreadsheet silakan, tapi kita langsung tentukan komitmen dengan keras, kapan waktunya dan jam berapa, kapan ada waktunya gitu aja gitu. Maksudnya Raja waktunya di Minggu, saya di hari Sabtu. Bagaimana kita langsung diskusi nih? Oke, kita waktunya kalau bisa libur di hari ini, tapi kalau bisa malam. Ya, saya sendiri langsung to the point. Teman-teman, saya sendiri yang waktu itu ya. Teman-teman ini kan kuliah pagi. Saya pas ada kelompok. Oke, kita tentukan kalau bisa di jam 12 malam kita Google Meet terus ya sampai jam 3 ya. Saya bilang seperti itu. Oke. Semua mereka ada yang oke, ada yang nggak setuju. Kalau bisa dikurangi lah, kalau bisa jam-jam 10 aja sampai jam 1. Oke. Ya udah kita sepakati bagaimana dengan anggota tim. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana berkomunikasi dengan baik dengan satu leader dan satu anggota yang bisa komunikasi dengan baik. Jadi kurang lebih seperti itu Mas yang saya alami. Kalau misalkan satunya sibuk, satu lagi ada backup. Nah, sibuk semua nih.
Nanti si ketua ini bisa membackup teman-temannya. Kalau misalkan dua kelompok, satunya sibuk, terus yang satunya lagi itu apa namanya, kayak merasa bahwasannya jadi itu kayak gua teman saya doang nih yang kerjain ini, teman gua enggak. Jadi kan kalau misalkan dua orang itu kan ada yang satu ya, yang satu backup nih, jadi lebih enak itu buat komunikasinya. Oke. Kenapa saya buat 2 orang? Saya pertimbangkan. Yang tadinya 2-3 orang memang saya udah pertimbangkan. Tapi saya menentukan ini bisa 2 orang aja karena judul proyeknya ini nggak terlalu apa ya? Bukan karena saya punya ini ya, maksudnya menurut saya yang 10 ini bisa dikerjakan oleh AI semua. Gampang sekarang. Kalau nggak ada AI bisa 5 orang saya buat. Itu alasan saya. Karena sudah ada AI. Pasti semua teman-teman menggunakan AI kan. Nah, kenapa saya cuma buat 2 orang? Karena sebenarnya 1 orang bisa menyelesaikan ini. Kalau menurut saya bisa. Nah, buat bisa 2 orang biar dapat hasilnya itu bisa kolaborasi dengan satu lain. Bagaimana kolaborasi antar anggota dengan 2 orang. Jadi makanya saya buat 2 orang. Kenapa? Karena pilihan judul proyeknya itu tidak terlalu big atau besar gitu. Jadi itu kalau big besar, contohnya kita membuat sebuah aplikasi yang benar-benar jadi, yang udah ada semua nanti kan kayak kami nih membuat sebuah aplikasi nih ya, ini saya tunjukin ya. Ini saya nggak bohong ya. Nah kayak gini ya. Ini proyek kemarin saya di Bangkit. Nah, contohnya gini. Kenapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7? 7 orang tuh. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Bali, ada yang dari dan sebagainya. Nih teman saya, satu universitas Indonesia semua dengan jauh berbeda-beda. Nah, karena membuat aplikasi dengan kemampuan yang berbeda dengan 3 learning path. Satu ada yang di bagian cloud, ada yang di bagian mobile, ada di bagian machine learning. Nah, jadi mereka itu beda, tapi nanti berkomunikasi dengan baik dengan saling berintegrasi gitu. Makanya kenapa saya buat orang, karena 1 orang aja bisa menyelesaikan dengan AI doang nih. Kalau menurut saya, karena proyeknya saya sudah tentukan tidak terlalu besar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Bagaimana? Ya. Makasih, Mas. Oke, bagaimana yang lain, ada lagi? Jangan langsung pusing dulu, dikerjakan aja. Karena kalau kita pikirkan langsung, wah ini susah banget nih. Padahal mah gampang. Menurut enggak, ini saya bukan bilang gampang karena gampang ya. Memang gampang kok. Cuman buat prompt ke ChatGPT, buatkan saya aplikasi ini dan buat bagus dengan sebagainya. Udah langsung semua. Terus, benar kan? Benar kan? Iya, makanya saya bilang yang ngerjain ini 1 orang juga bisa gitu. Sebenarnya. Jadi tinggal buat aja plus baru nanti tinggal dibaca-baca buat implementasi ke codingan dan lain sebagainya. Dan buatkan saya deskripsi judul proyeknya apa, deskripsinya mana, buatkan saya flowchartnya. Tinggal lempar ke ChatGPT atau enggak ke cloud AI dan lain sebagainya, AI agent dan lain sebagainya. Ya, bagaimana? Ya saya tidak gini ya. Ini kan bukan pengertian. Saya cuma melihatnya itu bagaimana presentasinya. Apakah ini memang mereka kerjakan atau enggak gitu.
Kan tadi saya bilang, mau sebagaimanapun jangan bagus ya silakan. Yang penting ada poin-poin yang sesuai panduan. Bagaimana mereka menjelaskan? Apakah mereka paham apa yang mereka tulis atau cuman ATM, amati, tiru, modifikasi. Cuman seperti itu kan? Ya saya tidak melarang AI. Ya kan, tapi kalau pengertian-pengertian, ya saya melihat lah, saya melarang. Kalau pengertian-pengertian karena ya kalau pengertian tinggal copy paste doang kan. Bagaimana bahasa-bahasa AI langsung kelihatan kan? Bahasa formal atau baku kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Ini biar teman-teman nanti kedepannya berbasis project ini semua kayak gini semua nanti. Ini namanya project based learning atau enggak capstone project. Jadi saya mulai awalkan bisa dikit-dikit seperti ini biar nanti ke depan entah semester 2 atau 3 lain dan sebagainya enggak kaget membuat seperti ini. Ya pasti nanti ya mau di pekerjaan atau di perusahaan pasti ya kita harus mempunyai tim kan, bisa berkomunikasi dengan baik, itu tujuannya juga satu. Jadi hasil akhirnya yaitu nge-problem solving sama-sama, komunikasi dengan baik, bagaimana bisa mengimplementasi dengan apa yang kita pelajari dari sampai pertemuan ke-9 ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana, ada lagi pertanyaan? Atau yang online ada pertanyaan? Biar kita langsung lanjut ke materi. Materinya hanya sedikit kok. Karena kita cuma belajar manipulasi string aja. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya harap bisa mengerti dan paham. Dan ketika memang tidak paham lagi, tapi ketika bertanya, tolong dibaca dulu panduannya terlebih dahulu. Oke, silakan. Ada yang bertanya ya? Oh, silakan, Mas Eko. Pak, saya mau nanya bagaimana Pak, saya izin Pak, ada keperluan keluarga mau ke kantor. Oh ya, nggak apa-apa, silakan Mas. Tapi jangan lupa absensinya nanti Mas ya. Siap, sama-sama Mas. Bagaimana? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut aja ke materi. Kita X dulu ini semua. Oke, kita langsung lanjut. Yang pertama itu string. String kita sudah belajar. Kenapa di sini saya jelaskan sedikit lagi string? Karena nanti ini berkaitan dengan manipulasi teks yang dengan istilahnya string. Di sini saya jelaskan sedikit aja mengenai string karena kita sudah belajar string terlebih dahulu kalau nggak salah itu di pertemuan kedua atau ketiga. Nah, apa itu string? Tentunya teman-teman sudah tahu ya string itu apa dan bagaimana karena saya sudah jelaskan juga. Nah, tapi di sini saya jelaskan sedikit aja lagi mengenai string untuk nanti ke manipulasi teks. Oke. Nah, di sini string adalah tipe data untuk menyimpan dan memanipulasi teks. Dan di sini nanti teman-teman lihat aja. Kita langsung aja ya ke coding session aja langsung ya. Sini kita buat foldernya dulu terlebih dahulu. Belajar manipulasi teks. Buka terminalnya, silakan langsung buka. Seperti biasa, kita buka Visual Studio Code dulu. Oke, di sini ada namanya yang
karena JavaScript mendukung 3 cara penulisan string ya. Ada namanya double quote, ada yang namanya single quotes, ada yang namanya template literal. Nah, seperti biasa, sini kita buat aja index dot JS. Nah, bagaimana untuk yang double quote? Ada 3 ya mendukungnya. Kita buat aja sini let sekolah. Kita buat di sini sama dengan STT Sigma. Nah, ini namanya double quote karena petik 2. Ini kalau di string, nanti ini perlu teman-teman tahu ya. Jadi yang untuk ada namanya juga single quote. Di sini single quote itu cuman satu aja seperti biasa. Ini single quote namanya. Dan ada juga namanya template literal. Template literal yaitu tanda backtick. Tanda backtick seperti ini. Nanti buat aja di sini buat kayak gini. Di sini kita buat sekolah. Di sini kita buat nama. Nah, ini namanya backtick. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di string ya. Ada 3 pendukung cara penulisan. Double quotes, single quotes, template literal. Nah, ini penting sangat digunakan. Penting saya kasih tahu karena ini nanti berkaitan dengan manipulasi teks dan ini sangat penting teman-teman tahu juga. Nah, yang kedua itu ada namanya mengakses karakter dalam string. Nah, kalau ini kemarin sudah juga tahu ya, mengakses dalam string. String adalah kumpulan karakter yang memiliki indeks dimulai dari 0. Nah, kita buat aja di sini karakter mengakses karakter. Nah, kita buat aja sini let nama JavaScript. Nah, di sini tinggal buat aja konsolog nama, buat sini kita ambil indeksnya 0. Dan di sini seperti biasa kita konsolog ambil nama ininya 4. Nah, di sini kita buat aja log dengan nama titik length. Length itu metode untuk jumlah karakter. Nanti tinggal diambil aja. Nah, jadi kurang lebih seperti ini kalau kita lihat di konsol log. Nanti dia langsung mengira length itu untuk metode dalam si bahasa pemrograman JavaScript. Tinggal kita buat aja di sini not index.js. Nah, nanti tinggal diambil indeksnya 0. Itu pasti J karena dimulai dari 0. Ingat, dimulai dari 0 bukan 1. 4 itu huruf S. Dan ketika kita buat metode length itu untuk menjumlahkan semua berapa karakter yang ada di sini. Nah, itu menggunakan metode yang namanya length. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini yang ketiga, escape karakter digunakan untuk memasukkan karakter khusus. Nah, di sini ada tanda kutip 1, tanda kutip 2, backslash, baris baru, dan tab. Masih banyak lagi, tapi di sini saya ambil sedikit aja yang sering digunakan. Kayak contohnya kita buat di sini aja. Kita ini komentar dulu ya. Kita buat aja sini escape karakter. Di sini kita buat let pesan kita buat aja sini halo. Kita buat sini tanda gini, garis miring ke kiri, baru kita buat end halo guys.
Nah, di sini kita buat aja langsung console log. Ambil variabelnya pesan, kita clear. Nah, di sini akan menghasilkan dia ke bawah. Karena saya ambil di sini slash baris baru, slash n itu artinya baris baru. Kalau kita buat slash tab, slash t, slash t, di sini dia akan tab sekali gitu. Atau kalau kita di keyboard tab gitu, dia ada melangkahi gitu, sekali tab gitu. Nah, kalau tadi N dia langsung ke bawah. Nah, itu untuk penggunaan escape karakter. Oke, saya harap ini masih gampang lah ya, karena ini dikit doang materinya. Nah, yang ketiga itu template literal atau ECMAScript 6. Itu memudahkan pembuatan string dinamis. Ya, ini seperti tadi ya, cuman template literal memudahkan pembuatan string yang tadi seperti saya bilang backtick. Ya, kita buat di sini contohnya, kita buat di sini biar nanti template literal. Nah, sini kita buat let, di sini kita buat pesan sama dengan kita buat sini aja Gilbert ya. Nah, di sini kita buat let pesan, enggak, kita buat aja hello, kita buat sini aja nama gitu ya. Nah, kita buat di sini aja log tanda backtick ya, nama, ambil di sini jangan lupa $, ambil pesan, kita buat ya nggak apa-apa di sini koma, nggak apa-apa, silakan kita spasi biar enak dia. Kita ambil di sini variabel, jangan lupa $, nama, hello. Nah, nanti kita kalau clear, nah jadi kurang lebih seperti ini ya. Ambil dari variabel ini untuk menampilkan ini, untuk menggunakan tanda template literal atau backtick. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk template literal. Oke, ini mungkin saya jelaskan kenapa stringnya sedikit lagi, karena nanti untuk berkaitan dengan manipulasi string. Nah, untuk ini ada yang mau bertanyakan? Bagaimana teman-teman? Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, di sini manipulasi teks. Oke, sebelum saya menjelaskan seperti biasa, apakah sudah di sini ada yang tahu manipulasi teks? Ya, satu orang atau dua orang, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, di sini saya jelaskan. Manipulasi teks itu adalah proses mengolah string seperti menggabungkan, memotong, mencari, mengganti, atau mengubah sebuah huruf. Nah, contohnya yang pertama, ya kita buat menjadi besar atau kecil. Yang kedua, digabungkan beberapa string. Yang ketiga, mengambil sebagian teks atau substring. Yang keempat, mengganti kata. Yang kelima, menghitung panjang string. Yang keenam, yaitu mengecek karakter tertentu. Oke, kita langsung aja.
bagaimana untuk penerapan manipulasi teks. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya to uppercase dan to lowercase. Tentunya apa ini kegunaannya? Kegunaannya yang pertama mengubah huruf menjadi besar atau kecil. Ya kalau di Excel atau Word, Office dan lain sebagainya di sini kan ada nih uppercase ya, uppercase dan lowercase kan. Ya kalau di Word dan Excel. Nah, bagaimana kalau di codingan? Nah kan ada kan uppercase, lowercase. Nah kalau di codingan tinggal kita panggil yaitu metodenya to uppercase dan to lowercase. Nah sini kita langsung aja buat langsung coding seperti biasa, kita langsung coding session. Sini kita buat teks, sini kita buat JavaScript aja biar apa? JavaScript. Nah di sini kita buat aja konsolok teks to uppercase. Nah kita ini sini satu lagi kita konsolok teks. Ini bawaan metode dari sisi JavaScript ya, to lowercase ya. Nah ini kan ada nih huruf besar, dia kayak huruf kapital di depan dan sini huruf kapital. Ketika kita ambil itu seperti ini. Teks apa yang salah nih? Oh, ini kita belum buat di sini dalam kurung. Kita langsung jadi kurang lebih seperti ini. To uppercase itu JavaScript huruf besar semua, diubah variabel teks dari isinya JavaScript yang huruf depannya J sama di sini S, jadi langsung di huruf besar semua atau kapital. Nah kalau to lowercase itu huruf kecil semua diubah. Nah jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan metode yang nama to uppercase dan to lowercase. Itu sangat penting dan ini sangat sering digunakan bagaimana untuk mengimplementasikan dari sisi manipulasi string. Kita langsung lanjut lagi, ini masih gampang karena ini materinya nggak terlalu pusing ada logika ya. Ini cuman manipulasi teks. Tidak ada harus seperti berpikir secara logika. Jadi ini cuman manipulasi string doang. Oke, yang kedua itu penggunaan trim dan trim start dan trim end. Tentunya kegunaannya ini apa? Yaitu menghapus spasi kosong di awal atau di akhir teks. Contohnya, kita langsung contohkan aja. Di sini kita buat kita lagi coding, di sini kita buat lagi teks sama dengan hello world. Nah, di sini kita buat spasi di akhir, spasi, dan di sini kita buat spasi. Nah, kita langsung aja konsolok itu teks.trim. Kita buat tanda kurung. Nah, kalau kita siapa ini? Oh ya, silakan Mas, Pak. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama Mas. Nanti akan ada recordnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kalau kita clear dulu, kita habiskan. Nah, apa hasilnya? Hasilnya dia akan menghilang ya. Ini tapi nggak kelihatan sih, nggak kelihatan ya. Jadi spasinya ini, spasi itu kehapus. Ini kehapus. Nah, coba kalau kita penggunaan dari si trim star ya. Ini kita copy paste aja. Kalau trim star bagaimana? Nah, kalau trim star ini dihapus yang di sininya.
Ini ya, ini tapi karena nggak kelihatan ya, tapi ini udah dihapus ya. Nah, kalau kita trim N nih, trim N, kita clear dulu. Nah, jadi ini nggak dihapus karena kita yang menghapusnya cuma ini di bagian ini aja. Nah, kalau yang di sininya sudah dihapus. Karena di sininya tidak hapus, makanya ada spasi ke samping sedikit karena belum dihapus dari spasinya yang di awal. Nah, jadi artinya kegunaan metode yang trim start dan trim end, trim itu menghapus semua spasi di sini. Kalau trim start itu cuma menghapus spasi yang di awal, kalau yang di sini tidak terhapus. Kalau trim end itu menghapus di akhir aja, tapi yang di awal tidak dihapus. Itu penggunaan dari sisi si trim dan trim start dan trim end. Ini masih gampang lagi karena ya ini masih cuma sekedar metode, masih bisa dipahami ya sampai saat ini ya. Oke, kita lagi belajar lagi di sini metode replace dan replace all. Tentunya ini apa kegunaannya? Kegunaannya itu mengganti teks tertentu saja. Contohnya ketika kita mau melakukan sebuah replace, nanti bagaimana untuk menggantiannya gitu. Ya kita buat aja sini langsung kita coding session. Ya kita buat di sini replace dan di sini kita buat let text. Kita buat di sini belajar JavaScript itu mudah. Nah, kita aja langsung kita buat di sini log. Nah, di sini kita buat text, panggil metodenya replace. Nah, kita mau mengganti di sini contohnya si mudah, kita buat string. Di sini kita mudah. Jadi itu menyenangkan. Nah, kita langsung clear dulu. Kita note. Nah, jadi untuk manipulasi teks, untuk mengganti si variabel teks, untuk mengganti isinya tipe datanya string, isinya itu belajar JavaScript itu mudah. Nah, saya di sini buat replace metodenya mudah itu diganti dengan menyenangkan. Maka hasilnya belajar JavaScript itu bukan mudah lagi, tetapi menyenangkan di sini. Itu namanya memanipulasi string menggunakan metode replace. Nah, itu untuk penggunaan replace. Bagaimana untuk replace all? Kita buat dari sini let text sama dengan belajar algoritma. Ini jangan teks ya, karena ini kita pesan belajar algoritma mudah dan mudah banget gitu kita buat ini. Nah, kita langsung buat aja console log, ambil variabelnya pesan dan kita ganti. Oke, ini kita buat metodenya belum, replace all, panggil replace all. Kita buat di sini mudah diganti menjadi seperti ini. Kita buat di sini sulit. Nah, di sini huruf kecil ya, karena itu nanti akan tidak bisa diubah. Nah, kita clear. Nah, jadi dua teks ini tuh diganti, itu menggunakan replace all. Tapi kalau replace doang itu mengganti cuma satu doang. Kalau replace all itu diganti semuanya. Jadi itu perbedaannya menggunakan metode replace dan replace all. Jadi akan diganti dua-duanya. Jadi mudah-mudah, di sini sulit. Kalau ketika untuk memanipulasi teks penggunaan si replace. Nah, kita lanjut lagi. Itu penggunaan slice, substring, dan
Ini tidak digunakan lagi ya, tidak disarankan lagi ya. Karena saya juga nggak buat contohnya, ini tidak disarankan lagi. Nah, di sini ada mengambil bagian dari string. Ini sangat digunakan ketika kita mau mengambil dari, ya sama juga kayak ini sih tadi array, tapi ini dia lebih spesifik ya. Ketika kita mau mengambil sebuah bagian tertentu dari string. Ya, kita buat aja di sini seperti biasa, langsung aja penggunaan itu slice. Di sini kita buat aja slice ya. Nah, di sini kita buat aja let text sama dengan JavaScript. Nah, kita buat aja sini console log. Kita buat slice text dot, metodenya kita ambil slice. Kita buat di sini seperti ini. Atau enggak, langsung aja kita ambil dengan itu 0 ya, 0. Ini kita clear dulu. Oh, ini kayaknya seperti ini. Text slash, lupa saya lagi. Enggak kita ambil ya ini ya. Di sini kita ambil dulu 0 ya, 0 sama 4 ya. Nah, ini kenapa yang keluar Java? Kenapa nggak JavaScript? Karena di sini kita ambil dari, ini kan J A F A. Ini J itu indeksnya 0, A itu indeksnya 1, V indeksnya 3, dan A itu indeksnya 3 ya. Jadi yang diambil itu dari 0, J, 0, J, dan lain sebagainya. Jadi 0 sampai 4 itu apa yang diambil? Ya tentunya cuma Java doang. Nah, itu untuk mengambil hanya bagian tertentu gitu. Nah, bagaimana kalau untuk si ini ya, text substring ya. Ini perbedaannya, kalau slice itu bisa menggunakan string, bisa menggunakan negatif. Kalau slice substring itu tidak mendukung nilai negatif. Nah, contohnya kalau kita buat di sini nih, log ya, log. Di sini kita buat text slice untuk yang dot slice ya. Di sini kita buat negatif 6. Ini kalau kita clear, ini ada bisa menjelaskan kenapa ini script? Ayo, ada yang bisa menjelaskan ini kenapa script? Ayo, ini pasti agak bingung. Hah? Indeks ini bermain dengan X dan Y. Kalau matematika X dan Y. X sama dengan berapa, Y dan sama dengan berapa. Kenapa yang ditampilkan text script? Padahal kita ambil negatif 6. Coba indeksnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 berapa sini? Tapi negatif, bukan positif nih. Min. Jadi awalnya ya belum masuk sih, belum masuk. Nggak ada.
positif? Ya positif kan tadi tinggal kira aja dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi apa? Bukan JavaScript lagi, read doang. Itu kalau positif. Kalau negatif, kan kenapa dia bisa script? Bisa jalanin dari mana itu jalannya? Tiba-tiba ada script, jalannya kita nggak tahu jalannya. Yang penting kan harus tahu jalannya gitu. Ingat konsep dengan kalau tahu X dan Y. Tinggal ditambahkan itu aja. Dikurang dalam kurung. Hah? Gimana? Kurang 4. Loh, dari mana kurang 4? Ya. Ya. Mau dikunci parkiran. Nah, ada 9 motor di situ. Bisa minta tahun depan. Mungkin ada dari mahasiswa sini. Iya, motor kalian ada di sana. Sebentar lagi Mas, ini bentar lagi. 5 menit lagi Kak, biar selesai nih. Ya, siap. Makasih ya Mas ya, infonya ya. Siap. Bagaimana? Jadi ini, coba kira, JavaScript itu berapa huruf? 10 tambah negatif 6. Berapa? Berapa? Jawabannya berapa ini? 4. Berarti ambil 4 dari jadi seperti itu. Oke, jadi jalannya seperti itu. 10 tambah 6, ambil berapa karakternya? 10, baru dikurang 6. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu penggunaan dari si negatif. Kalau dia substring dia nggak bisa negatif. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sama aja ya. Kita langsung next lagi, split. Nah, ini split sama dengan memecah string menjadi array. Awalnya dia string menjadi array ya. Nah, kita buat aja di sini let buah. Kita buat di sini apel, koma, mangga, koma, sini jeruk. Di sini jeruk, koma, dan kita ambil sini itu kita ambil langsung konsolok buah ya, konsolok. Sini kita buat buah dot split, di sini string koma. Nah, kalau kita clear itu menjadi tipe datanya array. Awalnya dia string, ketika kita menggunakan sebuah metode yang bernama split, dia berubah menjadi array. Ini sangat berguna nanti ketika teman-teman mau memanipulasi data di database. Ini sangat berguna. Karena ini hal sederhana-sederhana ini sangat penting banget nanti teman-teman kalau teman-teman mau memanipulasi teks. Ini sangat penting banget. Oke, itu namanya split, memecah string menjadi array. Ya, ini kalau concat kalau concat itu menyambung string, ini mah gampang, nggak usah dijelaskan. Nah, kalau ini includes dan start with dan end with itu pencarian teks. Jadi cuman true doang ketika dia di benar-benar nih kita copy paste aja ya. Biar saya jelasin. Kita dikit lagi soalnya. Saya jelasin di sini. Nah, kenapa ini bisa menghasilkan true? Ini. Ingat kalau includes itu pencarian. Di sini saya jelaskan aja langsung ya, biar nggak lama. Includes itu mencari dari isi si ini belajar JavaScript. J
Oh, tentu ada Japa. Itu cuma mencari doang. Tapi kalau Starwitch belajar, dia cuma di awal dicari. Nah, itu true, benar, pasti benar nih. Benar jawabannya. Tapi kalau kita hapus nih, huruf besar aja. Huruf besar aja J, contohnya ini. Ini kita hapus jadi R, double L. Atau enggak kita hapus di sini T. Ini menjadi salah semua. Karena kalau kita mau mencari, contohnya kan ada kan di search ya. Ini sering di pencarian fitur search. Kalau kita mau mencari sebuah data, search nama, NIM, kita mencari langsung ke detect ini. Seperti itu. Ini penggunaannya menggunakan yaitu include, Starwitch dan Enwitch. Itu untuk penggunaan ketika teman-teman mau melakukan pencarian. Itu pintu pencarian ada. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Ini nggak terlalu ini ya, cuman gampang-gampang doang manipulasi string. Jadi karena memang udah terakhir juga. Isi absennya, kalau nggak ada feedbacknya, ayo satu orang. Yang online, jangan lupa isi absennya ya. Kadang lupa gitu, udah asik-asik atau enggak apa dan segala macam. Oke, kita langsung aja ya karena ini mau hujan ya. Saya juga ada tahu. Oke, terima kasih buat semuanya bagi yang offline dan bagi yang online. Nanti kalau untuk yang ujiannya kalau ada yang nggak paham nanti kita tanya lagi dan lain sebagainya. Silakan, selamat sukses untuk mengerjakan dan terima kasih buat semuanya untuk konsistennya. Selamat sore semuanya teman-teman. Oh ya bentar ya, dokumentasi dulu ya kalau grup ya. Buat dia laporan saya. Enggak, biasa aja. Pura-pura sibuk. Saya lupa tadi. Pura-pura sibuk aja ya. Ini mau laporan doang sih. Bentar. Udah hujan. Oke. Oke, terima kasih. Silakan.